kita akan belajar hal yang sangat penting dari kasus Agus Buntung. Sejak bulan Oktober lalu, viral sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria remaja asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang membuat kasus ini sangat heboh lantaran pelakunya adalah seorang penyandang disabilitas. Demikianlah, maka kita kenal kasus ini dengan kasus Agus Buntung. Lebih ngerinya lagi, korban dari si Agus ini bukan hanya 1-2 orang saja, melainkan ada sekitar 15 orang dan bahkan diantaranya ada yang di bawah umur. Ini kan aneh. Saat-saat awal berita ini muncul, saya serius beneran sempat tidak percaya kalau Agus ini benar-benar sebagai pelakunya. Saya pada waktu itu tidak habis pikir kalau seorang disabilitas bisa melakukan pelecehan terhadap korbannya. Ya gimana? Secara nalar sederhana, Agus ini kan memiliki keterbatasan yang katanya kalau mau apa-apa juga masih dibantuin mamanya. Bisa-bisanya sampai melakukan pelecehan, apalagi korbannya sampai sebanyak itu. Namun setelah berita dan investigasinya semakin berkembang, maka terkuatlah kalau Agus ini benar terbukti sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Berangkat dari rasa ketidakpercayaan saya yang sangat besar di awal tadi, maka secara tidak langsung memunculkan banyak pertanyaan dalam benak saya sendiri. Ada apa di balik kejadian ini sebenarnya? Bagaimana peristiwa yang awalnya dikira tidak mungkin ini bisa terjadi? Kenapa korban tidak mau menolak saja? Atau mungkin kenapa mereka tidak mampu melawan? Sementara kondisi pelaku yang kita ketahui seperti itu. Ini semua menjadi pertanyaan dalam otak saya dan bahkan mungkin teman-teman juga sama. Agus memang salah karena jelas ini merupakan tindakan kriminal. Namun yang unik adalah kenapa Agus Buntung sampai mampu melakukan itu? Ada apa dengan para korban? Nah, disinilah permasalahan yang harus kita pahami dan harus kita pelajari bersama, terutama terhadap saudara-saudara perempuan saya di luar sana. Maka sampai pada pengetahuan bahwa menurut keterangan kepolisian, Agus ini memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologi untuk memaksa korban mengikuti keinginannya. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran dan mengindikasikan bahwa pelecehan seksual tidak sepenuhnya bisa terjadi atas dasar ancaman kekerasan saja. Namun, ada banyak kondisi dan situasi yang bisa dimanfaatkan oleh seorang pelaku untuk sampai pada kejahatan itu. Dijebak misalnya melalui pendekatan emosional atau juga pengaruh faktor psikologi terhadap korban. Bahwa dalam ilmu psikologi, seseorang akan lebih gampang dipengaruhi pikirannya ketika dia dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Misalnya ketika sedang bersedih, mengalami kekecewaan, banyak pikiran, dan hal-hal yang sejenisnya. Hal yang seperti ini merupakan di antara faktor yang mempengaruhi sugestibilitas, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima dan mengikuti saran, ide, ataupun pengaruh dari orang lain. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk hal positif maupun menyeret korban dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hal ini, sebisa mungkin kita semua agar tidak terlarut dalam kesedihan. Jikapun kita mengalami kesedihan, mempunyai masalah tertentu, ataupun memiliki beban emosional yang membuat pikiran kita tidak stabil, maka lihatlah orang yang tepat untuk kita bercerita dan meminta saran. Atau kalau tidak, kita akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, memang tidak semua orang itu penjahat. Namun perlu diketahui, kejahatan juga bisa terjadi atas dasar adanya peluang dan kesempatan. Dan sebagai akhir, mengingat kasus ini adalah menyangkut perenggutan harga diri dan kehormatan atau yang kita sebut dengan pelecehan, maka harus kita ingat, terutama saudara-saudaraku yang perempuan, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa kita percayakan kehormatan kita kecuali dia telah melalui cara dan jalan yang terhormat pula. Maka jangan percayakan sesuatu yang menuntut kehormatanmu kalau itu ditempuh dengan cara yang enggak. Karena kalau demikian, percayalah, itu tidak lain hanya modus belaka yang cuma merugikan diri kita semata. Oleh karena itu, jagalah keistimewaan diri kalian baik-baik. Kalian itu sangat terhormat dan pantas untuk dihormati. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk dimanapun kita berada.